Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om satu, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Individu, hormati Pak Karopema, kawan-kawan media yang saya hormati. Malam hari ini ada dua hal yang perlu saya tanyakan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Individu akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak menembak di TKP ini. Kemudian nanti juga Pak Individu menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Yang ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang. Namun demikian kami mohon untuk bersabar, karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar rasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Nah, untuk lebih jelasnya dan meningkat waktu, kami persilahkan Pak Individu untuk menyampaikan. Selamat malam, saudara. Baik, berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim sus, khususnya oleh Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metodologi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Pak, itu yang kita Ini yang tadi oleh Pak Individu. Satu hal lagi yang perlu disampaikan kepada teman-teman, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-terangan terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Individu, tim sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP ini masih berproses. Irsus ini melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman, dan juga nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar, dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah sekali lagi dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, selesai terangkan. Ada yang ditanyakan? Pak. Oh ya Pak. Ditetapkan tersangka atas sangkaan pasal 338. Apakah Baradae ditahan dan sekarang posisinya Baradae itu sedang di mana ya Pak? Terima kasih Pak. Baradae sekarang ada di Barreskrim di Bidung. Setelah ditetapkan tersangka,
tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Baradae tersangka ini kan kalau pernyataan di awal itu kan bahwa ini dalam bentuk membela diri gitu Pak ya. Nah ini penetapan tersangka ini seperti apa ya Pak? Sampai Tadi kan sudah disampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. berarti kan Baradae kan dilaporkan itu Pak, Baradae ini terkait tersangka untuk kasus yang di Polda Metro Jaya yang presiden atau yang Bukan. Jadi yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua. kan ada tiga Keluarga Brigadir Joshua. pasal Pak. Iya, kan saya sudah sampaikan. Berarti satu pasal aja Pak di dalam. Iya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, junto 55 dan 56 KUHP. Kan pasalnya tadi 55 turut serta, berarti ada kemungkinan pihak tersangka lain. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai, masih dalam pengembangan terus. Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Pak, saksi-saksi 42 orang yang sudah diperiksa itu siapa saja sih Pak selain Baradae? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oh, pihak Oke? keluarga. Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu Terus 11 orang. untuk Putri Sambo dengan Pak Irjen Verdi. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Alasannya apa Pak? Verdi Sambo yang rencananya diperiksa besok. Dijadwalkan besok Jam berapa? jam 10. Kalau untuk ajudan Ferdi Sambo sudah diperiksa semua Pak. Sudah. Besok kami sudah sampaikan. Oke, rekan, terima kasih. Selamat malam. Pak, Pak, Ya, Pak, selamat. Pak, Baris Krim. Kang Atut, Pak. Ya, berikut dalam konferensi pers dari pihak Mabes Polri terkait dengan penetapan tersangka pihak Baradae yang diduga dijerat pasal 338, junto 55 dan 56 yang disebut ada ikut turut serta. Namun hingga kini pihak polisian masih terus menyelidiki kasus apakah ada kemungkinan tersangka lain, karena di sini disebutkan dengan dijerat pasal 55 dan 56. Ya, untuk perkembangannya besok tim Sus Polri akan memeriksa Irjen Verdi Sambo atau Kadif Propam Polri, nonaktif Polri. Besok akan dijadwalkan untuk diperiksa sekitar pukul 10. Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di jebunnews.com. Terima kasih.